semua. Oke, tes tes tes. Gimana kabarnya hari ini nih? Sudah ada siapa aja? Sudah ada Salma, sudah ada Zaki, sudah ada Via ya. Nah, sambil nunggu yang lain ya, kita akan segera mulai ya. Oke, nah kalau SMP sudah mulai TK-nya hari ini ya. Kalau SD itu belum ya adik-adik ya. Nanti di tanggal 20-an ya, 20 kalau nggak salah gitu ya. Oke, nah kita mulai saja adik-adik ya. Kita akan segera mulai. Sebelum mulai, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai adik-adik ya. Oke, sekarang kita mulai saja adik-adik hari ini. Kita bertemu lagi dengan Kak Wilan ya. Hari ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia ya. TKA bahasa Indonesia adik-adik ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, nah kalau udah share screen dulu. Nah, nanti seperti biasa ya, akan ada akan ada latihan mandiri adik-adik ya. Wait, no 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 no. Jawabannya oke ini adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan lihat adik-adik ya. Kita akan mengerjakan wait, soal-soal bahasa Indonesia ya, seperti biasa ya. Selamat adik-adik, kita telah masuk ke batch 4 ya. Batch 4 ini adalah batch terakhir ya. Batch terakhir TKAI. Semangat adik-adik ya. Kita sudah masuk ke batch 4 hari ini. Wow, berarti sudah 48, udah hampir 50 kali pertemuan ya ini kita. Gak kerasa ya. Oke, nah sekarang kita lanjut saja adik-adik ya. Kita akan membahas ini TKA Bahasa Indonesia ya. Oke, ini dia. Kita dan masuk ke soal yang pertama adik-adik ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi ada sebuah teks adik-adik ya seperti biasa. Ini ada sebuah teks, kita lihat seperti apa yang membahasnya. Nah, kita lihat ya. Nah, adik-adik ya. Nah, sekarang seperti biasa. Nah, ini matematika ya terakhir ya. Saya sama Failan matematika. Nah, sekarang kita ini dia. Nah, ada sebuah teks ya seperti biasa ini dia. Nah, ini adik-adik ya. Jadi seperti biasa kita klik dulu adik-adik ya. Nah, seperti biasa kita klik dulu ya. Kita kenali pertanyaan dulu adik-adik ya. Nah, sekarang kita kak dulu kenali pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya apa? Kita lihat adik-adik ya. Nah, ini dia. Ucapan Hana, buku membawaku keliling dunia tanpa harus beranjak dari kursi ini. Nah, ini menggunakan gaya bahasa apa? Nah, sekarang L. Lengkapi bacaan adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih mana nih. Ungkapan Hana nih katanya ya. Buku membawa. Nah, ini katanya ini ya. Hana singkat. Jawab Hana dengan singkat. Buku membawaku keliling dunia tanpa harus beranjak dari kursi ini. Nah, ini berarti ini termasuk majas apa adik-adik ya. Nah, sekarang kita ingat konsep. Jadi majas adalah gaya bahasa adik-adik ya. Nah, berarti ini majas mana nih? Tadi yang disebutkan oleh Hana. Coba kita lihat ya. Apakah A hiperbola? Nah, yang A itu coba apakah benar apa salah? Coba nih di chat adik-adik yang mau menjawab. Oke, menurut Kiandra A ya. Oke, nah jadi ini yang A ternyata bukan adik-adik ya. Nah, jawaban A itu bukan ya. Jawaban A itu bukan majas hiperbola. Bukan majas hiperbola ya. Nah, bukan majas hiperbola. Kalau hiperbola itu berarti buku itu adalah misalnya ya kalau gitu ya kalau hiperbola itu bukan seperti itu. Itu karena masih ada pembandingannya adik-adik ya. Jadi jawaban A itu salah, bukan jawaban A itu salah ya. Salah, bukan majas hiperbola. Bukan majas hiperbola. Kalau majas hiperbola itu dilebih-lebihkan ya. Dilebih-lebihkan. Contohnya apa? Buku buku itu apa namanya? Air ya, airnya dunia gitu. Gitu penyejuk dunia gitu ya, penyejuk dunia gitu. Seperti itu ya, buku adalah emas berbentuk kotak. Nah, gitu ya, itu baru yang hiperbola ya, dilebih-lebihkan, melebih-lebihkan. Yang B personifikasi, salah ya. Nah, jawaban B itu salah. Jawaban B itu salah. Bukan personifikasi ya, bukan personifikasi karena bukan
bukan ini ya, bukan menyatakan buku memiliki sifat seperti makhluk hidup ya, seperti makhluk hidup. Sekarang yang C kita lihat metafora karena buku diibaratkan sebagai kendaraan. Nah, ini benar adik-adik ya. Yang benar adalah C. Jawaban C itu benar karena buku buku diibaratkan ya. Jadi metafora itu perbandingan ya. Jadi karena buku diibaratkan sebagai kendaraan ya, sebagai kendaraan untuk menjelajahi dunia ya, sebagai kendaraan dibandingkannya dengan kendaraan ya, sebagai kendaraan untuk menjelajahi dunia ya, menjelajahi dunia melalui pengetahuan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, kalau yang D apa? Kita lihat yang D ya. Nah, oke, kita lihat adik-adik yang D seperti apa yang D. Nah, kalau yang D itu kita lihat adik-adik ya. Yang D simile karena hanya membandingkan buku dengan perjalanan seperti salah adik-adik ya. Jawaban D itu salah. Jawaban D itu salah karena kalau simile mah tanpa perbandingan ya. Kalau ini kan ada perbandingan, ada yang lainnya yaitu seperti perjalanan gitu ya. Dianggap sebagai kendaraan gitu ya. D itu salah karena ada kendaraan ya. Karena dibandingkan dengan kendaraan ya. Kendaraan. Kalau simile itu tidak dibandingkan dengan benda lain gitu ya. Oke. Ada dapat soal mandiri lagi nggak hari ini? Dapat dong, nanti dapat ya. Ada. Seperti biasa, nanti kumpulkan lagi adik-adik ya. Oke. Nah, oke. Wait. Ini apa kapal white berbentuk kot ya. Nah, itu. Oke, sekarang kesimpulannya apa? Jadi, jawabannya adalah C adik-adik ya. Nah, jadi majas yang sesuai adalah C, metafora ya. Oke, kesimpulannya jadi majas yang sesuai adalah metafora ya atau C. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor satu ini. Nah, kalau ini ditanyakan boleh ya. Kalau ada yang masih bingung, masih apa gitu, boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke, ini dia. Silahkan. Nah, kalau yang ditanyakan boleh ya. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke, oke. Kita lihat. Oke, silakan adik-adik ya. Kalau ada yang tanyakan boleh ya, langsung saja di chat atau bilang, Kak ini gimana? Menurut aku mah ini gitu ya, boleh adik-adik ya. Oke, kita tulis dulu adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai, kasih jempol seperti biasa ya. Oke, wah ini gelap. Wait, oke adik-adik ya. Udah pakai lampu. Apalagi? Lah, nggak ada bedanya ya. Wait, kayaknya habis ini jadi. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ya. Oke, nah Salma udah. Nah, adik-adik yang lainnya kalau sudah kasih jempol adik-adik ya. Salma, Sirena, siapa lagi nih yang udah adik-adik. Kalau sudah selesai, Agnina udah ya. Oke, kalau sudah selesai kasih jempol adik-adik ya agar kita lanjutkan ke nomor selanjutnya yaitu nomor 2 adik-adik ya. Oke, sip 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 sip. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, wait. Bentar, bentar. Ya, adik ya, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjut ke nomor 2 adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Seperti apa sekarang? Kita lihat nomor 2 ya. Nah, ini dia. Ini udah ditulis ya, udah semua. Kalau udah, kita lanjutkan ke nomor 2 adik-adik ya. Seperti apa nomor 2 ini? Wait. Kita lihat dulu untuk nomor 2. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Nah, ini teksnya masih sama adik-adik ya tentang tadi, tentang perpustakaan ini. Nah, yang berbeda itu hanyalah pertanyaannya saja ya. Kita lihat dulu. Oke, ini dia untuk nomor 2 ya. Nah, ini dia. Kita lihat ya adik-adik ya untuk nomor 2 ini. Wait.
Oke, kita lihat. Oh, ini ya. Nah, itu dia. Kita pindahkan dulu. Sekarang seperti biasa adik-adik ya, kita klik dulu adik-adik ya. Nah, dalam mengerjakan ini kita klik dulu ya. Kita kak dulu, kita kenali pertanyaan ya. Berarti pertanyaannya itu seperti apa adik-adik ya. Nah, kita lihat. Seperti biasa kita klik dulu. Kita kenali pertanyaan adik-adik ya. Nah, kita klik, kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Pernyataan yang dapat disimpulkan dari isi teks. Nah, berarti apa nih? Yang dapat kita simpulkan adik-adik ya dari isi teks ini apa? Kita lihat dulu adik-adik ya. D, Oke. Kak. Apa? D. D? Oke, wow. Kak, Sudah D, ada D. D. Yang D benar. ya. Coba kita periksa dulu adik-adik ya. Sama Oke. kok, Kak. Hah? Sama. Sama, sama? Oke, coba ya. Ya, Lengkapi bacaan. Nah, berarti dan ingat konsep ya. Jadi pernyataan mana yang dapat disimpulkan dari teks? Satu, Hana memiliki banyak pengetahuan karena mengikuti les di luar sekolah. Benar apa salah? salah. Mm-mm. Salah ya? Salah. Salah. Ini karena belum tentu ya. Ini memang disebutkan. Kita lihat ya. Nah, Enggak kok, padahal tadi sebutin. Nah ini Hana mendapat banyak wait mana ini pointernya. Nah ini Hana mendapat banyak pengetahuan padahal ia tidak mengikuti les. Nah ini kan jelas-jelas ya di teks ini disebutkan Hana itu tidak mengikuti les ya. Nah ini jadi bertolak belakang adik-adik ya yang satu ini salah. Oke, nomor dua, kebiasaan membaca yang konsisten memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Benar apa salah? Betul. Betul ya. Oke, kita kasih garis dulu nih di teksnya adik-adik ya. Wah, ini kita ganti dulu warnanya. Nah, ini ya. Jadi ini ya ternyata ya. Mana? Kebiasaan ya. Nah, kebiasaan membaca secara konsisten ini ya. Ada di teks akan memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berbahasa secara signifikan gitu ya. Nah, jadi meskipun tidak les, Hana ini itu ya banyak wawasannya gitu ya. Oke, nomor tiga. Membaca buku dapat menjadi alternatif ya cara belajar yang efektif selain les tambahan. Benar apa salah? Hmm. Benar ya. Ini karena sesuai sesuai dengan itu Hana tadi ya, tokoh Hana. Nah, sekarang mana lagi kita lihat adik-adik ya. Nah, sekarang yang empat. Pak Wahyu menjadikan Hana Hana contoh karena Hana adalah murid kesayangan guru. Benar apa Salah. salah? Bukan. Salah ya itu itu tidak ada yang Kak, menyebutkan ya gimana? Wildan. Ya gimana? Itu Siapa? kan yang benar tuh 2 dan 3. Iya. Nah, 2 dan 3 tuh udah ketahuan bener kan? Heeh. Nah, terus ngapain periksa yang nomor 4? Nah, iya sih. Kalau dalam ujian juga gitu ya. Kalau kira-kira udah benar, udah skip aja. Nah, tapi ini kan siapa tahu ini setelah baca nomor 4 ya, ternyata lebih masuk akal gitu ya. Jadi tetap harus kita cross check juga adik-adik ya. Nanti kayak waktu itu ya yang pohon bicara ya. Masih ingat nggak? Oke, nah ini. Kasih, Kak. Nah, ya kan jadi kita harus lebih teliti lagi ya. Nah, ingat konsep. Berarti kita bahas satu-satu nih. Kita tulis nih. Kenapa satu itu salah? Nah, kita lihat. Tertulis berarti pernyataan satu itu salah ya. Pernyataan satu itu salah karena bertolak belakang ya. Salah karena bertolak belakang dengan teks ya. Bertolak belakang karena belakang dengan teks. Pada teks disebutkan jika Hana tak mengikuti les ya. Tak mengikuti les. Nah, oke. Sekarang yang pernyataan dua. Benar ya, pernyataan dua itu benar sesuai dengan teks. Pernyataan dua itu benar karena sesuai dengan teks ya, sesuai dengan teks. Nah, yang tiga kita lihat pernyataan tiga itu, iya betul ya, pernyataan tiga itu benar seperti yang terjadi pada Hana. Pernyataan tiga itu benar seperti yang terjadi ya, seperti yang terjadi pada Hana. Nah, pernyataan 4 itu salah ya. Pernyataan 4 itu salah. 4 itu salah. Pak Guru menjadikan Hana
Sebagai contoh ya, sebagai contoh, karena Hana rajin membaca ya, rajin membaca. Bukan karena Hana murid kesayangannya ya, kesayangannya tak tak disebutkan dalam teks. Jadi itu mah menduga-duga saja ya, tak disebutkan dalam teks kecuali kalau di teks ada ya, anak adalah murid kesayangan Pak Guru baru ya. Oke, sekarang Kak kesimpulannya apa? Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3 adik-adik ya, atau D jawabannya ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3 atau D ya. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik untuk nomor 2 ini ya. Silakan kita tulis dulu untuk nomor 2 adik-adik ya. Oke, sip sip sip. Oke. Oke, boleh adik-adik ya. Boleh ditulis dulu adik-adik. Oke, siren udah nih. Kalau udah, kasih jempol adik-adiknya seperti biasa. Kalau sudah selesai, kasih jempol. Oke. Kita lihat adik-adik ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke, sip, sip, sip. Baik. Nah, kita lanjutkan adik-adik ya. Oke. Nah, oke, udah selesai adik-adik ya. Oke, lanjut. Udah semua, udah semua. Kalau sudah semua, kita lanjut ke nomor 3 adik-adik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, sip, sip, sip ya. Nomor 3. Kita lihat dulu. Wait. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya. Nah, ini adik-adik ya. Sekarang kita lihat. Ya udah ya. 2 dan 3. Oke, lanjut ke nomor 3 adik-adik ya. Seperti apa nomor 3? Kita lihat. Sekarang kita akan membahas nomor 3 adik-adik ya. Tadi kita telah mengerjakan 2 soal. Sekarang lanjut ke nomor 3 ya. Seperti apa nomor 3? Nah, kita lihat adik-adik ya. Oke, untuk nomor 3. Seperti apa nomor 3 ya? Ini tidak ada di room. Oke, ini ada apa nih di chat ya? Kita lihat. Oke, ya, dek benar ya, Kiandra ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 3 adik-adik ya. Seperti apa nomor 3? Nah, ini dia untuk nomor 3 ya. Berapa lama? Nah, ini sudah ada di teks yang lain adik-adik ya. Nah, ini ada di teks yang lain tentang Pak Bambang ya sekarang. Bukan tentang Hana lagi, tapi tentang Pak Bambang ya. Ceritanya ini sudah berbeda untuk nomor 3 adik-adik ya. B, Kak. Berapa jawabannya? B. B, oke. Coba kita periksa dulu adik-adik ya. Oke, B apakah betul? Coba kita lihat. Nah, pertama kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Nah, berapa lama Pak Bambang mengabdi sebagai guru di SDN Tanjung Harapan? Nah, ini ya pertanyaannya bisa langsung dijawab adik-adik ya. Sekarang L lengkapi bacaan. Nah, berarti kita jawabannya ini B, sudah Kak. tersurat ya. Berarti Bener. selama lebih dari 30 tahun. Nah, B. ini ya, ternyata sudah ada adik-adik ya. Lebih dari 30 tahun. Nah, berarti sekarang ingat konsep. Nah, udah ya. Berarti ini jawabannya yang mana? Nah, ini sudah langsung ketahuan nih kalau yang ini ya. Berarti lebih dari P adik-adik ya, lebih dari 30 tahun ya. Oke, berarti ini jawaban yang benarnya adalah B ya. Karena ya sudah dijelaskan dalam teks. Jawaban yang benarnya adalah B. Yang benarnya
adalah B ya, adalah B. Lebih dari 30 tahun ya. Sudah disebutkan ya, sudah disebutkan dengan sangat jelas ya. Dengan sangat jelas di paragraf pertama. Oke, itu adik-adik ya. Oke, ini yang pendek ya. Jadi ini tinggal lihat saja kalau yang ini. Nah, sekarang kesimpulan. Berarti kesimpulannya, jadi jawaban yang benarnya adalah B adik-adik ya. Lebih dari 30 tahun. Oke, jadi jawaban yang benarnya adalah B. Oke, silakan ditulis adik-adik ya. Kalau yang tanyakan boleh langsung tanyakan saja. Yang benarnya adalah B. Oke, silakan ditulis dulu adik ya. Oke, Kak, nah B iya betul. Oke, Andra ya B ya. Oke, sip. Adik-adik, sip, sip, sip. Dan Ya, gimana? mau nanya Boleh. nilai TK aku kemarin berapa? Siapa? Salma. Iya, Oke, berapa baik. berapa? Nanti ya, kasih tahu deh. Nanti. Oke, nanti ikut lagi ya. Tuh, minggu depan Ya, Salma ya. Oke, sip, sip, sip. Nah, lanjut. Siapa lagi sekarang? Lanjut ke masih nomor 3 adik-adik ya. Masih nomor 3. Nah, ini boleh ditulis dulu adik-adik ya. Untuk nomor 3. Oke. Nah, boleh ada adik kalau ditanyakan, boleh ya. Ya udah, kalau udah kasih jempol adik-adik ya. Ya udah deh, udah semua ya. Oke, tuh sudah ada yang udah. Anya, siapa lagi nih Anya? Tadi itu ada siapa ya tadi? Oke lah adik-adik ya, sip. Lanjut kita ke nomor 4 adik-adik ya. Seperti apa nomor 4? Nah, nomor 4. Nah, lihat dulu. Adik-adik ya. Untuk nomor 4 kita lihat. Nah, ini adik-adik ya untuk nomor 4. Kita lihat. Nah, ini seperti apa nomor 4? Nah, tentang Pak Bambang ya kita lihat. Oke, nomor 4 ya. Kak, aku mau baca dulu, Kak. Ya, boleh. Kiandra ya, baca dulu. Oke, ini ya. Nah, ini silakan sambil dibaca adik-adik ya. Nah, ini teksnya yang kiri ya tentang Pak Bambang nih. Sekarang kita kenali pertanyaan adik-adik ya. Boleh sambil dibaca. Nah, sekarang kenali dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pernyataan yang tepat menafsirkan judul dan isi teks. Nah, ini jadi mana nih judulnya yang benar ya untuk menafsirkan teks. Oke, Dek. Oke, ini tuh nomor 4 ya. Oke, ada yang bilang D. Coba kita lihat adik-adik ya. Oke. Dek, Kak, Dek. D. Oke, coba adik-adik ya. Kita Mau lihat. D, ada yang B, ada yang A. Coba kita buktikan yang mana. Lengkapi bacaan. Nah, coba kita lihat ya. Sambil ingat konsep. Berarti ini kita tinggal lihat saja nih mana yang sesuai ya. Yang pertama, judul pahlawan tanpa tanda jasa bermakna Pak Bambang tidak pernah menerima gaji dari pemerintah. Nah, ini benar apa salah? Nah, jadi kalau sebagai guru, ya mengalami sorpel taruh di hari pertama. Menyebut nama Pak Bambang orang yang paling berjasa. Wow, ini ya.
Nah, tapi semangat tidak pernah pudar. Ya, adalah guru yang sabar. Mendapati ruang kelasnya bocor, aku teman tugas yang mengambil email. Melihatnya terheran langsung turut membantu. Kita juga sekolah bersama-sama sambil tertawa gitu ya. Nah, oke nih. Tidak ya. Tidak ada di teks ya. Tidak disebutkan bahwa Bambang tak pernah mendapatkan gaji ya. Ini salah. Yang pertama salah. Perintahan satu salah. Yang kedua, tindakan Pak Bambang membersihkan kelas sendiri mencerminkan rasa tanggung jawab dan pengabdian yang tulus. Nah, apa tidak tindakan Pak Bambang membersihkan kelas sendiri mencerminkan wait, membersihkan kelas sendiri. Nah, bahwa ini banyak di teks ya. D, ada yang bilang D, ada yang bilang Devok, ada yang bilang C ya, ada yang bilang D. D, Coba ya. Kak. Coba kita lihat ya. Nah, tindakan Pak Bambang membersihkan kelas sendiri mencerminkan rasa tanggung jawab dan pengabdian yang tulus ya. Oke. Nah, kita lihat adik-adik ini tuh nomor 4 ya. Nomor 4. Kita lihat apakah yang kedua tindakan Pak Bambang membersihkan kelas sendiri ya. Oke, itu dia adik-adik ya. Nah, gak sabar kreatif, nunggu petugas. Oke, benar ya adik-adik ya. Berarti yang kedua ini benar adik-adik ya. Oke, pernyataan dua benar. Oke, sekarang yang ketiga, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena jasanya besar, namun sering tidak mendapatkan imbalan ya yang sesuai. Nah, kita lihat adik-adik ya, apakah ini benar? Kita lihat. Oke, wait. Hmm, coba ini di chat ada apa nih di chat? Kita lihat D, O. Ada yang bilang D, ada yang bilang C, ada yang bilang A gitu ya. Oke, kita lihat tindakan Pak Bambang menafsirkan judul dan isi. Nah, tapi ini judul dan isi ya, karena ini judul. Tapi yang kedua ini sebenarnya tidak ada judulnya adik-adik ya. Nah, oke. Yang kedua, kayaknya ini yang ketiga ya. Jadikan judul. Jadi ini judulnya apa nih yang sesuai adik-adik ya. Jadi yang dua ini tidak ya, karena ini tidak menunjukkan judulnya adik-adik ya. Nah, ini salah. Kalau yang ketiga, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini benar adik-adik ya. Nah, ini benar. Kenapa? Karena ini kan judulnya. Jadi judulnya adalah Pak Bambang, Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, gitu ya. Karena iya, jasanya besar namun tidak mendapat pengakuan yang setimpal, gitu ya. Oke, yang keempat, Pak Bambang mengabdi. Oke, jadi benar adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya adalah 3 dan 4 adik-adik ya. Kita tulis dulu. Nah, pernyataan satu itu salah ya, karena tidak sesuai dengan teks. Kita tulis dulu. Oh, C bukan D ya? Ya, C adik-adik ya. Oh, Oke, karena judulnya ya, pernyataan satu itu kok C, salah Kak? karena ya, Kok C? Mau lihat iya, pernyataan 3 dulu, Kak. coba boleh adik-adik ya. Nah, coba kita lihat untuk pernyataannya. Tanpa tanda jasa. Nah, boleh ya. Boleh kalau ada yang ini mau didiskusikan, boleh. Kita diskusikan dulu adik-adik ya. Untuk nomor ini nomor berapa? Nomor 4 ya adik-adik. Boleh kita diskusikan dulu untuk nomor 4. Tapi itu gue juga periksa dulu nih apakah benar. Kita lihat ya. Kok nggak ngerti pernyataan 3 kenapa dibenerin? Nah, Soalnya coba. pernyataan 2 itu kan ini ya, Kak. Mhm, Tindakan Pak Bambang membersihkan kelas sendiri mencerminkan rasa tanggung jawab dan pengabdian yang tulus. mhm, Jadi maksudnya tuh Pak Bambang bersihin kelas itu dengan tulus gitu. Kalau pernyataan 3 itu mhm. kayak guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena jasanya besar namun sering tidak mendapat pengakuan setimbang. Tapi kalau dari Mhm. teks yang di sini nggak ada gurunya mendapat eh kayak kayak gak jelas gitu loh Kak pernyataan 3 tuh. Oke, nah Janggal. bagus adik-adik saya seperti itu ya. Nah itu betul adik-adik ya. Nah tapi ini kita lihat lagi di pertanyaannya. Pernyataan yang tepat menafsirkan judul. Nah jadi ini yang ditanyakan adalah Ya.
Judulnya, judul dan isi teks ya. Nah, ini yang pernyataan dua itu benar ya, tapi itu benarnya sebagai isi teks ya, sebagai isi teks, Ya. bukan sebagai judulnya. Nah, ini kan yang ketiga ini, pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Jadi ini nih, karena ada ini. Kalau yang kedua itu, kalau nomor dua ini disebutkan ya, Pak Bambang itu mencerminkan tanpa tanda jasa gitu ya, pahlawan tanpa tanda jasa karena pengabdiannya. Nah, itu baru betul adik-adik ya. Nah ini karena ini yang ditanyakan awalnya judulnya. Nah jadi itu yang kedua itu salah adik-adik ya. Karena ini judul, judul dan Oke. isinya. Kalau yang ketiga kan disebut pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Yang cocok sebagai judulnya gitu ya. Oke, seperti itu adik-adik ya. Bagus nih adik-adik punya pendapat ya. Bagus, bagus. Sip. Nah seperti itu adik-adik ya. Jadi Nah gimana? nomor dua salah ya Kak? Yang Ya, pernyataan dua salah. ya, betul. Salah sirene. Karena ini yang judulnya nih, yang lebih mendekati judulnya. Judul dan isinya ya. Oke, sip. Seperti itu. Oke, lanjutkan adik-adik ya. Nah, kita tulis dulu. Kalau yang ditanyakan boleh ya seperti tadi adik-adik ya. Bagus, Siren ya. Oke, nah harus seperti itu karena kita sedang belajar. Jadi tidak apa-apa ya. Kita sedang belajar nih. Jadi nanti kan pas ujian mah tidak boleh nanya ya ke petugas ya. Oke, kepada pengawas. Nah, jadi habiskanlah waktu bertanya dan ini ya, berdiskusi di sini adik-adik ya. Oke, sip. Nah, pernyataan satu itu salah ya karena apa? Karena tak sesuai dengan ya. Karena tak sesuai sebagai judul ataupun isi ya. Nah, ini yang sekarang yang pernyataan dua, kita lihat pernyataan dua itu, nah itu benar ya, benar sebagai isi, tapi tak menggambarkan judul ya, tapi tak menggambarkan judul, jadi salah. Nah, kalau yang tiga itu ya, pernyataan tiga benar, pernyataan tiga itu benar, cocok untuk judul. Nah, pernyataan empat itu benar ya. Pernyataan 4 itu benar. Itu benar sesuai ya, sesuai dengan teks. Oke, nah kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah satu, tiga dan empat tadi ya. Jadi pernyataan yang benar adalah tiga dan empat atau C adik-adik ya. Oke, sip. Jadi pernyataan yang benar adalah tiga dan empat ya atau C. Oke. Balas tulis itu adik-adik ya. Jadi pernyataan yang benar adalah jadi pernyataan yang benar adalah C ya. Tiga dan empat. Oke, boleh ditulis dulu adik-adik ya. Kalau ingin tanyakan boleh langsung ditanyakan saja. Oke. Nah, gak jadi gue coba tadi terus menulis Depok yang merujuk pada Bandit. Iya, iya betul ya. Kayak A misalnya Ambon, B-nya Bali gitu ya. C-nya Cirebon gitu ya. Ini maksud siapa ini maksud Abid ya gitu ya. Oke, Ya. sip adik-adik. Nah, kalau yang ditanyakan boleh ya. Tadi seperti Siren gitu. Bagus ya, kritis Siren ya. Sip. Tapi lebih teliti lagi aja. Bagus. Oke adik-adik ya. Nah, sip, sip, sip. Kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Gak apa-apa, kalian tulis dulu ya. Nah, nanti seperti biasa di akhir ada latihan soal. Gimana-gimana latihannya gampang nggak kemarin-kemarin? Yang Indonesia, yang Gampang. matematik. Gampang. Oke, Gampang. bagus ya berarti Nggak sudah tahu benar terbiasa atau salah. adik-adik ya. Apa gimana? Tapi nggak tahu benar atau salah. Nah, ya nanti dibahas ya. Oke, sip, sip, sip. Nah, kasih jempol. Kalau sudah selesai, kasih jempol agar kita pindah ke nomor 5. Adik-adik ya seperti apa nomor 5? Kita lihat. Oke, tidak. Oke. Lanjutkan nomor 5 ya. Kalau sudah selesai semua, kita pindah ke nomor 5. Kita lihat dulu. Oke, oke. Sip, sip, sip. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik ya agar kita pindah ke nomor 5 ya. Nomor berikutnya. Oke, sip, 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 sip. Nah, ini. Hmm?
Oke, udah. Lu udah jempol. Kalau udah kasih jempol. Udah semua belum? Udah. 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 Oke, bagus ya. Oke, lanjut ke nomor 6 adik-adik ya. Nah, ya. Untuk nomor 6. Nah, seperti apa nomor 6 kita lihat adik-adik ya. Ini dia nomor 5 ya, nomor lima. Nah, ini dia untuk nomor 5. Nah, jadi ini masih sama adik-adik ya tentang Pak Bambang ya, tentang cerita Pak Bambang. Tadi cerita Hana, sekarang tentang Pak Bambang. Ya, masih benar ya, masih tentang Pak Bambang. Oke, nah seperti biasa adik-adik ya, kita Kak dulu kenali pertanyaannya. Nah, ini kadang terlewat adik-adiknya di pertemuan sebelumnya bahasa Indonesia kita tergocek ya, kita ini ya, kita tertipu oleh awal ya, ya Kak ini kenali pertanyaan ya. Nah, B, oke, jadi kita apa jawabannya? B Yuk. kalau aku B. Oh, Kiandra B. Oke, coba ya, coba kita lihat dulu. Wah, bagus nih, sudah cepat-cepat adik-adik ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih apakah benar apa tidak ya. Kita periksa dulu ya. Nah, ini Dedikasi hati-hati itu nih. apa sih Kak? Dedikasi. Apa? Dedikasi itu apa? Nah, dedikasi itu jadi pengabdiannya gitu ya. Jadi apa? Sejauh mana gitu ya. Jadi dedikasi itu misalnya hujan dia tetap berangkat gitu ya. Terus juga Apa kau pengabdiannya ulang Kak? gitu Gak ya. kedengeran? Nah, nggak kedengeran. Tes. Kedengeran Tunggu, nggak? tunggu aku gini. Tes. Kedengeran apa Gimana enggak Kak? yang Gimana? benarnya? Gimana? Kedengeran nggak? Udah. Hmm. Udah belum? Oke. Iya, Nah, jadi udah. dedikasi itu seperti pengorbanan tenaga gitu ya, pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran gitu ya. Jadi pengorbanannya gitu kan tadi ya, tadi terus membersihkan kelas gitu ya. Jadi seperti itu pengorbanannya gitu ya. Meskipun hujan, dia tetap berkorban, tetap datang gitu ya. Meskipun murid-muridnya gitu ada yang terus ngobrol terus apa gitu, tapi tetap sabar, terus diarahkan gitu ya. Dedikasi. Jadi pengorbanannya nih sejauh apa gitu ya. Oke, seperti itu adik-adik ya. Nah, oke. Nah, gitu bagus adik-adik ya. Kalau ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, nah tadi sampai Kak ya, kenali pertanyaan dulu. Berarti apa pertanyaannya? Kita lihat nih ya. Wah, tadi sudah ada yang jawab B. Coba kita buktikan nih. Nah, berdasarkan keseluruhan isi teks, nilai kehidupan yang paling tepat. Nah, jadi apa? Nilainya yang paling tepat dari Pak Bambang nih. Sekarang lengkapi baca. Nah, kita harus tahu dulu Pak Bambang itu apa. Nah, jadi Pak Bambang itu sudah mengabdi ya, mengabdi sebagai guru di SDN Tanjung Harapan selama 30 tahun gitu ya. Nah, rambutnya memutih. Nah, oke itu mah itu ya. Nah, angkanya melambat, tapi semangat mengajarnya tak pernah surut. Nah, ini ya katanya ya. Oke, dikenal sebagai guru yang sabar, kreatif, dan selalu hadir lebih awal dari murid-muridnya. Nah, oke itu ya. Jadi itu nih yang kita lihat dari Pak Bambang. Nah, sekarang ingat konsep. Berarti mana? Yang A, seorang guru yang baik hanya mengajar di sekolah berbiaya. Nah, ini salah adik-adik ya. Ini bukan itu nilainya ya. Dan ini juga kan tidak tidak ini ya, tidak sesuai dengan Pak Bambang yang ada di teks ini. Yang A salah, yang B pengabdian yang tulus dan dedikasi tinggi nih. Jadi pengorbanan yang tinggi tadi ya. Jadi selalu datang gitu ya, datang lebih cepat dari muridnya, sabar gitu ya. Nah, ini yang B ini. Oke, yang B ini benar ya. Tadi selamat ya adik-adik yang menjawab B ya. B ini benar. Yang C, keberhasilan murid tidak ada kaitannya dengan peran dan jasa seorang guru. Nah, ini salah adik-adik ya. Nah, ini sangat berpengaruh ya keberhasilan muridnya dengan peran dan jasa seorang guru. Nah, guru harus menunggu diapresiasi sebelum memberikan yang terbaik. Salah ya ini. Sangat tidak sesuai dengan Pak Bambang. Ya, tadi kan Pak Bambang, ya betul, Siren ya, B ya. Jadi Pak Bambang tadi kan bocor ya, langsung dibenarkan gitu ya. Langsung dibersihkan gitu tanpa menunggu apresiasi dulu ya. Oke, nah apresiasi. Oke, boleh ada yang mau ditanyakan dulu ya, adik? Nah, berarti kita bahas ya. Berarti jawaban A itu salah ya. Jawaban A itu salah. Bertolak belakang dengan kepribadian Pak Bambang ya. Dengan cerita Pak Bambang. Dengan cerita Pak Bambang. Nah, kan nggak mungkin bocor-bocor gitu ya kalau yang sekolahnya tinggi. B, pengabdian. Nah, jawaban B itu benar ya. Jawaban, wait, caps lock. Nah, jawaban B
Itu benar adik-adik ya. Jawaban B itu benar. Wait. Nah, jawaban A itu salah. Jawab, wait. Nah, jawaban A itu salah. Nah, jawaban B itu benar ya. Jawaban B itu benar. Mm-mm. Karena ini ya, pengabdian yang tulus ya. Karena apa, Bambang? Nah, karena apa? Karena ini ya, nilai yang dapat diteladani dari Pak Bambang ya. Pak Bambang adalah pengabdian yang tulus dan dedikasi tinggi ya. Nah, adalah pengabdian yang tulus dan dedikasi tinggi. Jadi pengorbanan yang tinggi gitu ya. Dedikasi tinggi. Nah, akan meninggalkan kesan mendalam. Akan meninggalkan kesan mendalam. Nah, seperti itu ya, berkesan gitu. Kan yang berkesan itu ada yang sangat baik gitu, ada yang sangat buruk. Nah, ini kalau ini kan dengan yang sangat baik gitu ya. Pak Bambang. Nah, jawaban C itu apa jawaban C? Salah. Jawaban C itu salah ya. Itu salah karena murid yang sudah sukses ya, murid yang sudah sukses mengakui karena ajaran Pak Bambang. Nah, Pak Bambang. Nah, sekarang yang D. D itu apa? Guru. Nah, jawaban D itu salah ya. Jawaban D itu salah. Nah, ini jawaban. Wait. Nah, ini dia. Jawaban D salah adik-adik ya. Jawaban D itu salah. Jawaban D itu salah. Tak sesuai dengan Bambang. Oke, berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benarnya adalah B. Boleh ditulis adik-adik ya. Jadi, jawaban yang benarnya adalah B. Hmm, tulis dulu. Jadi, jawaban yang benarnya adalah B. Oke, silahkan adik-adik. Jadi, jawaban yang benarnya adalah B. Nah, kalau ada yang tanyakan boleh ya? Langsung ditanyakan saja adik-adik ya. Oke, oke, sip, sip ya. Silahkan adik-adik kalau ada yang tanyakan boleh. Nah, oke, Kiandra udah. Oke, yang lainnya kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Nah, Kiandra dan juga Pak, siapa tadi? Faris ya, Faris udah. Nah, yang lainnya kalau sudah selesai, kasih jempol adik-adik ya. Nah, kalau yang ditanyakan boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke, sip, sip, sip. Boleh ditulis dulu kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, oke. Nah, udah semua kayaknya ya. Oke, udah semua. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya adik-adik ya. Nomor 6. Wow, sejam tidak kerasa waktunya ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ke nomor 6. Seperti apa nomor 6 ya? Kita lihat dulu adik-adik ya. Oke, oke. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat lanjutkan ke nomor 6 adik-adik ya. Hmm? Wah, oke, nomor 6. Seperti apa nomor 6? Ini dia. Lanjutkan nomor 6. Nah, ini ya nomor 6. Nah, ini sudah tentang teks yang lain adik-adik ya. Nomor 6 ini sudah tentang teks yang lain. Tentang Buwati ya. Nah, kalau ini tentang Buwati ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat ya adik-adik ya. Yang mana nih yang benar? Nah, seperti biasa kita kenali pertanyaan adik-adik ya. Kita klik dulu. Nah, kita baca dulu nih pertanyaannya apa. Kita baca dan pahami dulu nih. Yang ditanyakannya itu apa ya. Kita lihat dulu. Oke, nomor 6. Nah, bagaimana
cara Buati merespon kerusakan ladang jagungnya. Nah, gimana nih? Seperti apa ya? Kita lihat dalam teks ya. Nah, sekarang tadi sudah Kak ya kenali pertanyaan. Mengapa ya? Mengapa Buati ya? Ini apa jadi apa reaksi Buati ini ya ke pertanyaannya? Nah, bagaimana cara Buati merespon kerusakan ladang? Nah, itu sekarang L lengkapi bacaan adik-adik ya. Nah, berarti gimana? Kan Kak? C, Gimana? Kak, C. C. Eh, Oke, Ya. ia menemui pas selamat C, dengan tenang. Kak. C ya. Oke. C. Nah, Terus ini konsep sambil ya. C apa ia menemui pas selamat ntar dengan aku tenang. garisin. Apa? Dan Aku menceritakan. garisin. Gimana? Aku garisin. Oke, bagus ya. Coba garisin. Hmm, Siren ya. Coba bantu Kauila nih. Jawabannya yang mana? Ingat konsepnya kita lihat. Nah, ia tidak marah. Ia menemani pas selamat dengan tenang dan menceritakan kejadian itu. Oke, betul. Sip adik-adik ya. Mantap ya. Nah, ini ada beberapa soal juga yang jawabannya itu langsung ya. Ini kan langsung ya, langsung ada dalam teks ya. Tersurat dalam teks. Nah, ini ya, ini dia tandanya. Nah, menemui pas selamat dengan tenang ya. Oke, betul adik-adik ya. Oke, ya. Tiap ingat konsepnya berarti jawaban yang benarnya adalah yang C ya, Kak. Yang C adik-adik ya. Jawaban yang jawaban yang benarnya adalah C, yaitu menemui Pak Selamat dengan tenang ya dan menceritakan semuanya yang terjadi ya. Oke. Nah, yang dilakukan Bu Wati, nah, yang dilakukan Bu Wati adalah ini ya, menemui Pak Selamat dengan tenang ya, menemui Pak Selamat dengan tenang. Nah, Selamat dengan tenang dan menjelaskan apa yang terjadi. Adik-adik ya. Nah, sekarang kak itu kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah C, adik-adik ya. Oke, C kan ya. Oke, C menemukan Pak Selamat dengan tenang. Oke. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah C. Boleh tulis tuh adik-adik untuk nomor 6 ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, oke adalah C. Boleh adik-adik ditulis dulu. Nah, kalau ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Sorry, Kak, baru pulang sekolah. Gimana? Ya, apa tadi? Baru pulang sekolah. Woi, oke, bagus ya. Tadi siapa yang baru pulang sekolah nih? Nah, Nah, Naila ya. Oh iya, bagus ya Naila ya. Sip, semangat ya. Meskipun baru pulang sekolah, langsung ikut. Wih, bagus ya. Kalian kasih jempol adik-adik ya. Oke, bagus nih. Nah, nanti bagi yang ketinggalan, boleh nanti dilihat lagi ya. Ditonton lagi videonya adik-adik ya. Oke, wis, bagus nih ya. Meskipun baru pulang sekolah, tapi on fire ya, bagus, energinya tinggi ya adik ya. Jangan lupa untuk istirahat ya, apalagi lagi gini ya, lagi cuacanya tak menentu, istirahat, makan yang bergizi, minum yang banyak ya, yang bergizi gitu, adik-adik ya. Oke, nah udah nomor 6. Kalau sudah kita kasih jempol. Oke, di chat ada apa nih? Ya, benar. C, ya betul, Jaki ya, C ya. Oke, sip. Nah, sip. Kita tulis dulu untuk nomor 6 adik-adik ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja. Oke. Kasih jempol kalau sudah selesai. Oke, adik. Sudah. Mana yang udah. udah? Udah. Oke, bagus adik-adik ya. Ini udah semua ya. Ini cukup pendek ya nomor 6 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 7 adik-adik ya. Seperti apa nomor 7? Kita lihat untuk nomor 7 ya. Lihat dulu. Nah, ini dia adik-adik untuk nomor 7. Ini dia ya, di halaman 14. Nah, ini nomor 7 adik-adik ya. Nah, mengapa nih? Ini jadi
Mengapa lagi ya pertanyaannya? Masih sama tentang teks tadi ya, tentang Buati ini. Kita pindahkan dulu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Ini dia. Nah, jadi kita klik dulu adik-adik ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaannya gitu ya. Oke, Beta, kita beta. B, oke. Oke, B, coba kita lihat ya. Oke, kenali pertanyaan. Nah, berarti mengapa Buati dan Pak Slamet justru menjadi lebih akrab setelah kejadian? L, lengkapi B, Kak, B. bacaan. Mm-mm. Bener kah, B? B, oke, coba ya. Nah, ini kita lihat dulu dari teks nih, lengkapi bacaan. Nah, keduanya justru menjadi lebih akrab setelah kejadian ini. Buati merasa bersyukur memiliki tetangga yang jujur dan bertanggung jawab. Pak Selamat pun belajar lebih memperhatikan ternaknya agar tak mengganggu orang lain. Nah, itu ya. Nah, berarti ini apakah A? Karena Pak Selamat memberikan hadiah. Salah ya, tidak disebutkan nih Pak Selamat memberi hadiah. Salah. Kalau yang B, nah yang B, yang benar adik-adik ya. Karena buatinya bijaksana. Kalau buatinya marah-marah, belum tentu ya bisa jadi malah tidak ini berenggang gitu ya, malah semakin menjauh gitu ya. Dan jadi terjadi konflik yang lebih luas ya, karena buati bijaksana ya. Jadi tetap ngomong ya, tidak diam saja buati, tidak diam saja. Oh biarin aja gitu. Tapi tetap ngomong, tapi secara baik-baik ya kepada Pak Selamat ya. Oke. Nah, karena mereka sudah lama tidak saling nggak ya ini nggak disebutkan yang iya sih ini paling masuk akal yang B ya memang benar yang B adik-adik ya. Wih bagus adik-adik ya sudah seperti sudah terbiasa ya sudah terbiasa melihat bacaan nih ya. Oke yang D karena kepala desa salah. Nah oke. Oke adik-adik ya. Nah jadi dari teks ya, dari teks pernyataan yang sesuai mengenai alasan ya, mengenai alasan hubungan Buati ya, Buati dan Pak Slamet yang lebih akrab setelah kejadian itu ya, setelah kejadian itu adalah B, adik-adik ya, adalah B. Karena Buati bijaksana, Buati yang bijaksana dan Pak Slamet yang bertanggung jawab. Nah, itu adik-adik ya. Nah, oke. Sedangkan jawaban A, C, dan D itu tidak sesuai dengan teks ya. Sedangkan jawaban A, C, dan D itu tak sesuai dengan teks. Oke, seperti itu adik-adik ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah B ya. Tulis dulu, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik untuk nomor 7 ini ya. Boleh kita tulis dulu untuk nomor 7. Ini sesoal lagi cukup ya. Enggak, Kak, nggak cukup. Apa? Nggak cukup. Coba tulis dulu adik-adik ya. Ini juga tergantung soalnya sih ya. Ini kalau yang ini lumayan cepat nih. 6 sama 7 tadi agak cepat. Oke, kita lihat. Oke, udah semua ya. Lanjutkan ke nomor 7 adik-adik ya. Oke, nomor 8, nomor 8. Kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, ini dia untuk nomor 8. Oke, ini ya untuk nomor 8. Nah, oke masih sama ya. Nah, pernyataan yang tepat. Nah, kita mencari pernyataan yang tepat adik-adik ya. Mana nih yang merupakan pernyataan yang tepat dari teks tersebut ya. Nah, sekarang kita kenali pertanyaannya. Sudah tahu ya?
Pertanyaannya kita mencari pernyataan yang benar ya, pernyataan yang tepat dari teks tadi. Nah, berarti tadi sudah ya, kenali pertanyaannya sudah, mencari pernyataan yang tepat ya dari isi teks tadi. Nah, kenali pertanyaannya ini, mencari pernyataan yang tepat. Oke, nah sekarang L lengkapi bacaan. Berarti apa bacaannya? Nah, yang mana nih? Tampil I berarti ini ya. Lengkapi bacaan tadi kita telah baca teksnya, sekarang ingat konsep. Nah, berarti kita cocokkan ya. Mana nih yang benar adik-adik ya? Apakah yang satu, Buati adalah orang yang pemaaf dan tidak mudah terpancing emosi. Benar apa salah? Coba benar. Kok kameranya mati? Wait. Benar apa salah adik-adik? Maaf ini kameranya mati. Kepencet. Oke, yang A benar apa salah? Pernyataan satu. Coba. Pemaaf dan tidak mudah terpancing emosi. Benar apa salah? Mm-mm. Di chat mungkin ya. Coba. Kak, maaf telat. Iya, nggak apa-apa Arsaka ya. Iya, nggak apa-apa ya. Sudah bagus ya. Arsaka hadir juga ya. Terima kasih ya. Sudah hadir. Nanti nonton videonya aja Arsaka ya. Nanti lanjutannya nonton videonya. Oke, nah ini Buati adalah pemaaf. Benar ya. Ini kan tadi tidak marah dan juga dimaafkan. Pak Slamet membuktikan kejujurannya dengan langsung mengakui kesalahan sapinya. Benar apa salah? Oke, D. Ya, ini benar ya. Oke, konflik antar tetangga selalu berakhir dengan permusuhan yang panjang. Tidak ya? Kalau yang keempat, bertanggung jawab atas kesalahan adalah cara terbaik menjaga kerukunan. Iya, betul ya. Jadi tidak apa-apa melakukan kesalahan adik-adik ya, tapi bertanggung jawab ya. Oke, betul adik-adik ya. Nah, tuh kan pendek juga ini. Ternyata nomor 8 tidak terlalu panjang juga. Nah, kita bahas satu-satu ya. Berarti pernyataan satu itu benar. Itu benar sesuai dengan sikap Bupati. Kalau yang dua, pernyataan dua kita lihat. Pernyataan dua itu, pernyataan dua itu benar ya. Benar. Sesuai dengan Pak Slamet. Nah, kalau yang tiga, nah salah adik-adik ya. Pernyataan tiga itu salah. Itu salah. Selama kedua pihak mau berdamai, maka akan terjadi perdamaian. Oke, kalau yang empat, benar ya, pernyataan empat itu benar. Itu Satu menit benar. lagi. Ya, seperti Pak Selamat ya, seperti Pak Selamat. Coba kalau Pak Selamatnya tidak itu ya. Nah, itu. Oke, berarti kesimpulannya apa? Jadi pernyataan yang benar adalah satu, tiga, satu, dua dan empat ya, atau D adik-adik ya. Oke, kesimpulannya. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, dua dan empat atau D ya. Oke, kita terus dulu. Jadi pernyataan yang benar satu, dua dan empat. Jadi pernyataan yang benar adalah satu, dua, dan empat ya. D. Oke. Boleh terus adik-adik ya. Oke. Kalau sudah selesai, kasih jempol. Ini tadi ya soal terakhir untuk hari ini adik-adik ya. Udah, Kak. Dah? Oke. Kalau sudah, kasih jempol Kakak, adik-adik ya. Ya, gimana? udah. Udah? Oke. Udah semua Mm. adik-adik ya. Oke, terima kasih adik-adik ya hari ini. Meskipun baru ada yang pulang sekolah ya, tapi tetap hadir ya, tetap semangat adik-adik ya. Bagus. Kawilan kasih jempol. Oke, terima kasih adik-adik ya. Sekarang Kawilan mau share dulu latihan soalnya adik-adik ya. Nah ini latihan soalnya, nanti di copy aja linknya ya. Nanti dikerjakan seperti biasa, setengah jam ya. Nanti dikumpulkan adik-adik ya seperti biasa. Oke, ini dia. Nah ini dia untuk latihan mandirinya adik-adik ya. Ini untuk latihan mandirinya. Nah, jadi adik-adik untuk latihan mandirinya. Nah, ini ya. Boleh itu untuk latihan mandirinya adik-adik ya. Boleh nanti dikerjakan seperti biasa ya. Ya, Kak. Udah? Oke. Nah, ada ya itu di chat sudah ada. Nah, ini nanti dikerjakan ya seperti biasa nih. Nanti dikerjakannya yang halaman berapa? Halaman 1 sampai 11 adik-adik ya. Halaman 1 sampai 11 mengerjakannya.
halaman 1 sampai 11 ya. Oke adik-adik ya. Oke, cukup sekian ya untuk pembahasan hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik ya yang telah hadir nih. Meskipun baru pulang sekolah, tapi tetap menyempatkan ya. Bagus. Nanti ditonton lagi videonya adik-adik ya untuk yang ketinggalan. Nah, sekarang kita foto bareng dulu adik-adik setelah belajar nih dengan kotretanya mana. Kita foto bareng dulu adik-adik. Oke. Nah, sudah ada nih, sudah yang belum on cam kita nyalakan dulu adik-adik ya. Oke, oke. Nah, mana nih adik-adiknya? Kita wait, kita nyalakan adik-adik ya. Oke. Wait. Wah, ini pada dipin semua. Wait. Remove pin. Remove pin. Adik-adik remove pin, remove pin, remove pin. Mungkin. Oke, adik-adik seperti itu ya. Oke, nah terima kasih adik-adik. Kita on cam dulu ya. Kita perlihatkan potretnya ini tadi yang sempat nyatet. Oke, kita foto dulu adik-adik ya. Oke, kita foto dulu. Siap? Nah, satu. Tunggu, ini Avia, Kiandra, Anya, dan Faris. Boleh, kita on dulu ya. Kita biar on Kakak. semua ya. Mana Kiandra, Anya, dan Faris? Kita nyalakan dulu Kiandra, Ania, dan Faris ya. Oke, boleh ya sambil potretanya dilihatkan adik-adik ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Lancar selalu, sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di Ada. pertemuan selanjutnya. Oke, sip. Terima kasih, Kak. Kak. Ya, Assalamualaikum. Izin Terima keluar. kasih Waalaikumsalam. Kak. Sama-sama. Terima kasih Waalaikumsalam. Kak, Izin izin keluar. keluar. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam sama adik Assalamualaikum semua ya. Kak, izin Ya, keluar. waalaikumsalam. Sip, adik-adik. Nanti yang enggak ini nonton videonya ya, yang tidak, yang tadi datangnya terlambat. Oke, terima kasih Iya adik-adik Kak, ya. Amar, Assalamualaikum. Kenan, Makasih. Kiandra, Anya ya. Oke ya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke.